Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dialah Allah Al-Jami yang Maha mengumpulkan. Tanpa izinnya kita tidak bisa berkumpul dan tidak bisa hadir di tempat ini. Dialah Allah Al-Basir yang Maha menatap dan Maha melihat, yang tahu semua isi hati kita, yang tahu semua perbuatan kita, walaupun orang lain tidak tahu. Dialah Allah As-Sami yang Maha mendengar. Apapun yang kita ucapkan di lisan, bahkan berupa bisikan-bisikan, keluhan-keluhan di dalam dada, malaikat telah mencatat dan Allah Maha mendengar. Dialah Allah Ar-Razzaq yang meluaskan rezeki hamba-hambanya. Siapapun yang diluaskan rezekinya oleh Ar-Razzaq, tidak ada satupun yang mampu untuk menyempitkannya. Sedang siapapun yang sudah disempitkan oleh Ar-Razzaq karena maksiatnya, tidak ada satupun yang mampu untuk meluaskannya. Ya Allah Al-Fatah yang memberikan kemenangan, yang menguasai kehidupan kita, Raja manusia, yang insya Allah berkenan untuk menolong hamba-hambanya yang berjuang di jalannya. Dan jika kita diizinkan, maka kita termasuk orang-orang yang berharap mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah Al-Malik yang dulu menghidupkan kita dan kelak akan mematikan kita dan meminta pertanggungjawaban. Kalau hari ini Ikhwan Wauti sahabat berjuang yang hadir tempat ini, ada yang berumur 30 tahun, 40 tahun, 40 tahun yang lalu belum lahir di muka bumi, bisa jadi 40 tahun yang akan datang sudah tidak ada lagi di muka bumi. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang pernah meneteskan air mata, berdebu, bahkan meneteskan keringat dan meneteskan darah demi mengantarkan cahaya Islam, sehingga hari ini kita bisa menikmati indahnya Islam. Hadirin rahimakumullah, kita akan memulai ini. Dan mohon maaf, ini saya perhatikan lebih dari 50%. Saya perhatikan kayaknya ini peserta baru di web datang DIY, sehingga masih banyak yang belum kenal. Maka kita akan mulai kenalan. Saya pandangan saya ke kiri ini, kenal ini sama satu orang. Yang orang ini kalau Anda ngajak dia naik mobilnya, mobil Anda, tolong jangan setel murokan. Biasa nanti muntah. Karena satu-satunya peserta se-Indonesia yang ketika ikut akobah ke vilanya Pak Edi muntah di tengah jalan. Bapak Ibu, kita akan mulai sama-sama. Nah, sebelum mulai, tolong, Allah sangat suka dengan barisan yang rapi dan kokoh. Yuk kita rapikan dulu barisannya. Sop-sopnya yang rapi, walaupun ompol-ompolan, yang penting jangan ompol-ompolan, rapi. Ya, yang putri mohon maaf menyesuaikan, menyesuaikan. Memang ada di antara kita yang mungkin tidak terbiasa duduk di bawah. Padahal ada punya simbol bahwa secara psikologis manusia ketika duduknya di bawah itu tanpa disadar, dipaksa, dia sukarela terpaksa, dia akan melatih untuk menurunkan egonya. Makanya ketika di bawah banyak, dan tadi masukan peserta ada yang nggak nyaman dengan pakai kursi, karena ternyata ketika pakai kursi yang paling belakang nggak bisa melihat layar. Tapi ada yang duduk di bawah seperti ini, ada yang tidak nyaman juga karena biasa duduk di atas. Nah, gitu. Kan kalau kursi sudah urusan kursi itu bahaya banget. Ya dikejar-kejar kalau sudah diduduki, nah nggak mau ditinggalkan. Nah ini, termasuk hari ini kita latihan tinggalkan kursi. Insyaallah kita akan mulai. Biar dengan inspirasi yang sebuah keyakinan dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sahabat semuanya, ketika kemarin akobah di vilanya Pak Edi, ada sebuah inspirasi yang bagi saya sangat inspiring. Rasulullah SAW pernah memprediksi umur umat Islam sampai akhir zaman dan kejadian-kejadiannya. Dalam sebuah hadis yang sangat terkenal dari Hudzaifah ibnu Yaman, ada 5 tahapan umat Islam itu. Yang pertama ada khilafah, ada kepemimpinan di atas manhaj, di atas kenabian, ada khilafatun min jajin nubuwah. Nah, kemudian setelah itu ada khilafatun min jajin ala nubuwah Nabawiyah. Kemudian setelah itu ada mulkan adon. Setelah itu ada tahapan namanya mulkan jabariyah. Nah, setelah akhir kemudian akan kembali ada khilafatun min hajin ala nubuwah. Jadi umur Islam itu semenjak Rasulullah itu ada kepemimpinan di atas manhaj kenabian, yaitu yang dipimpin oleh Rasulullah selama 23 tahun kepemimpinan. Kemudian setelah itu ada kepemimpinan yang berupa khilafah,
di atas manhaj kenabian, yaitu Khulafaur Rasyidin. Ada yang mengartikan ini sampai zaman Umar bin Abdul Aziz. Ada yang mengartikan sampai sana, tapi ya Khulafaur Rasyidin. Nah, kemudian setelah zaman era emas, era kenabian 23 tahun, kemudian khilafatun minhajin ala nubuwah, maka ada namanya era yang disebut dengan mulkan adon. Ini proyeksi Nabi. Nabi ngomong seperti ini, itu belum kejadian yang dua tahapan ini. Ternyata kemudian terwujud. Siapa mulkan adon itu? Kenapa kok disebut? Padahal waktu itu umat Islam dipimpin oleh para khalifah, dipimpin oleh kekhalifahan oleh para khalifah yang disebut dengan Amirul Mukminin. Tapi kok disebut dengan mulkan adon? Apa itu mulkan adon? Yaitu raja-raja yang menggigit. Kenapa? Mereka bentuknya memang khalifah, tapi sistem pemerintahnya kerajaan. Salah satu buktinya diwariskan dari satu turunan ke turunan lain. Jadi kalau khalifah meninggal dunia, yang gantikan anak keturunannya, maka disebut dengan kerajaan. Tapi menggigit. Kenapa menggigit? Karena mereka masih berpegang, masih menggigit kepada kitab Quran dan Sunnah Rasul. Sehingga waktu itu umat Islam seluruh dunia sejelek apapun khilafah, mereka masih punya payung hukum. Terbukti Aceh waktu itu masih mengikuti satu tata dunia, tata pemerintahan dunia Islam bersimbol ke Turki. Bahkan termasuk Demak, bahkan termasuk terakhir Yogyakarta. Saya juga baru ngeh kemarin ketika ditasnya, ternyata kenapa ya Raja Jogja itu, Sultan Jogja kok nggak pakai belangkon ya, tapi kalau ditasbihkan, dilantik, mereka kok pakai topi tarbus. Tahu topi tarbus? Yang tinggi itu, ternyata itu hadiah dari Sultan Turki. Dan kemudian kalau lihat semua simbol-simbol di Keraton Yogyakarta, ternyata itu memang semua kerajaan-kerajaan, semua pemimpin wilayah di sekitar di zaman itu ketika masih ada khilafah, yang terakhir puncaknya di Turki, semuanya masih menginjil ke sana. Masih ada yang membela umat secara keseluruhan. Nah, kemudian dihancurkan. Nah, setelah era mulkan adon ini hilang, ada namanya era mulkan Jabariyah, raja-raja diktator. Nah, ini para mufasir menafsiri ini mulai tahun 1924 ketika khilafah Utsmaniyah Turki dihancurkan sampai hari ini. Maka tentu berdasarkan hadis Ibnu Yaman ini, setelah era mulkan Jabariyah, raja-raja diktator, jadi penguasa-penguasa diktator dunia ini, yang markasnya itu di Baitul Abyad, di Gedung Putih, maka akan muncul yang namanya khilafatun minhajin ala nubuwah. Akan ada kepemimpinan umat Islam di atas manhaj kenabian. Yang ini nanti di era akhir zaman kita sebut dengan akan muncul namanya Imam Mahdi. Akan muncul kembali umat Islam itu bangkit menguasai dunia. Kalau kita bicara tentang Hijriah, kita bicara tentang Masehi, 21 abad. Umat Islam 7 abad menguasai dunia, 7 abad. Kemudian mengalami keterpurukan 7 abad, kemudian mengalami penindasan, dan sekarang era umat Islam bangkit kembali. Kalau kita bicara tentang Hijriah, maka 7 abad kejayaan Islam, 7 abad Islam mengalami kemunduran, dan sekarang adalah era abad yang ketika Islam akan kembali bangkit menguasai dunia. Nah, berkaitan dengan ini, yang saya tadi sebut dengan inspirasi tadi itu, ternyata Rasulullah pun mengatakan bahwa sesungguhnya, bahkan Allah pun mengatakan di Quran banyak sekali kajiannya tentang bahwa kepemimpinan itu dipergilirkan antara barat dan timur. Maka kemudian kita bisa melihat awalnya adalah Mesir, kemudian berubah ke Yunani, ya barat lagi, kemudian ke Persia, kemudian berubah lagi ke Romawi, kemudian berubah lagi sampai ke Turki Utsmani, dan setelah Turki Utsmani kemudian berubah ke barat lagi kemana? Ke Baitul Abyad, ke Amerika, dan sekarang akan kembali ke timur lagi. Nah, ketika kembali ke timur, banyak pakar yang menafsiri timur itu ada dua, ada timur tengah dan ada timur jauh. Nah, ternyata banyak yang menafsirkan kebangkitan Islam itu kemudian akan kembali ke timur tengah. Ternyata para mufasir mengatakan tidak, Mesir tidak lagi, karena kata Allah di Quran itu kan jelas dipergilirkan. Mesir sudah pernah mengalami kejayaannya, Madinah sudah pernah mengalami kejayaannya, termasuk Persia juga pernah, tidak akan kembali kedua kali. Turki juga tidak, walaupun hari ini dengan Erdogan sebagai Sultan Erdogan jayanya luar biasa. Tidak, satu-satunya kemungkinan menurut tafsiran proyeksi ini, kalau Pak Edi mengatakan kata proyeksi ini, maka kebangkitan Islam akan dimulai dari timur jauh, bukan dari timur tengah. Dan timur jauh itu adalah Asia, dan Asia adalah Asia Tenggara. Dan Asia Tenggara ada bangsa-bangsa Islam, bangsa-bangsa Muslim, di mana ada Malaysia, ada Indonesia, ada Brunei yang kemarin menerapkan syariat Islam. Ternyata menurut proyeksi ini, bukan Brunei, bukan Malaysia. Kebangkitan Islam itu akan mulai berawal dari Indonesia, walaupun Malhamah Kubranya nanti di Syam.
di Syria sana. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, yang saya sebut dengan inspiring adalah ketika saya khotbah di PIP itu, ada Ustadz Helmi menyampaikan tentang proyeksi sudut Ka'bah. Ka'bah itu 4 penjuru, dan 1 penjuru itu menghadap ke Irak. Maka disebut rukun Iraki. Nah, Islam sudah pernah bangkit dari sana. Waktu itu Khalifah Abbasiyah, Daulah Abbasiyah. Kemudian rukun Yamani, yang sudah pernah taklukkan. Satu lagi itu dipakai oleh tempatnya Hajar Aswad. Hajar Aswad luar biasa. Jadi rukun Yamani, kemudian Hajar Aswad. Nah, rukun Yamani ini bentuknya ada di pojoknya, itu terbuka. Ada temboknya terbuka, itu tembok Ka'bah terbuka. Sementara Hajar Aswad itu cirinya adalah batu putih. Ada seorang Fikus IBF dari Kediri, namanya Pak Kusworo. Ketika dia umroh, sangat kepingin mencium Hajar Aswad, maka habis subuh bahagia banget. Nah, saya juga dengan teman-teman, begitu dia bersyukur, dia meyakini tidak mungkin bisa menyentuh Hajar Aswad tanpa izin Allah dan kata Allah. Kalau nggak ada fisik berebut. Ternyata ketika berdoa dengan sungguh-sungguh, dia melihat ada pojok Hajar Aswad kosong. Maka dia segera mendekat ke Hajar Aswad itu, dia ciumi itu pondok itu sambil berdoa. Dan ketika dia berdoa lama banget, dia merasa bersyukur, ya Allah. Tapi dia sendiri heran, kok bisa ya saya dapat kemuliaan? Biasanya orang lain belum ada 1 menit itu udah disingkirkan berapa detik. Ini kok lama banget, sampai puas banget menikmati situ. Nggak ada yang menyuul. Baru kemudian dia pergi. Pergi situ dia lanjutkan tawaf. Nah, setelah dia pergi kaget, kok di sebelah sana ada yang lebih ramai. Ternyata yang dilihat tadi bukan Hajar Aswad, tapi rukun Yamani. Pantesan lah, seperti itu. Jadi itu, nah ini akibat tidak paham gitu kan. Jadi sangat luar biasa, itu ternyata rukun Yamani. Baru setelah geser dia lihat Hajar, oh itu kok lebih rame. Pengalaman itu. Saya lihat di belakang saya itu. Nah, teman-teman, nah, ternyata 1 pojok itu ke Hajar Aswad. Jadi 1 ke rukun Yamani, 1 rukun Iraki, 1 pojok Hajar Aswad. Nah, ada 1 kode yang tersisa. 1 pojok itu, rukun itu, kalau ditarik dengan garis lurus, ternyata mengarahnya ke Indonesia. Bapak Ibu rahimahumullah, dari Yogyakarta, dari Masjid Jogarian, ada sahabat kita, Ustaz Salim Afillah, bersama teman-teman kawan-kawan, waktu itu lagi menjamu Imam Masjidil Aqsa. Ketika lagi di Jogarian, nah ini mereka ngobrol-ngobrol di teras. Ketika ngobrol-ngobrol, andai ya bangsa Palestina itu bisa bersatu, maka Israel akan kalah. Dan kemudian akan kemenangan kebangkitan Islam akan dimulai dari sana, dari Palestina. Justru imam dari asal itu ngomongnya kurang lebih kalau bahasa Indonesia seperti ini. Sesungguhnya kebangkitan itu pasti terjadi, entah kita ikut atau tidak. Tetapi kebangkitan bukan dari Timur Tengah. Loh, kok bisa? Iya, kebangkitan bukan dari Timur Tengah, bukan dari Turki, tapi dari sebuah bangsa. Yang bangsa itu mudah pelupa, yang ibadahnya malas-malesan, yang ibadah bangsa ini termasuk mewarnai kerusakan umat Islam di dunia karena banyaknya umat Islam di sana, yang bahkan buih di lautan. Tapi ditempa dengan penderitaan, ditempa dengan musibah yang berkepanjangan, dan dari sanalah akan lahir. Kami berharap kebangkitan akan muncul dari sana sahaya, yaitu dari Indonesia yang belum pernah memimpin peradaban dunia. Maka dari berbagai prediksi ini banyak para mufasir, banyak penulis buku yang memprediksi bahwa kebangkitan Islam akan berawal dari Indonesia. Dan secara logika benar juga, masa 200 juta penduduk yang muslim, termasuk lebih besar dari Timur Tengah, masa tidak bisa mewarnai? Kalau kita bangkit, maka yang pun akan bergerak, betul? Maka jangan heran, dari sisi geografis pun Indonesia ini diperebutkan bangsa-bangsa di dunia ini. Nah, Iwan Villa, dari keyakinan ini ada 1 keyakinan. Bahkan kemudian Allah katakan, kalau kamu nggak mau berjuang, maka aku akan ganti kamu dengan generasi lain yang lebih cinta Allah dan Rasulnya. Maka persoalannya bukan masalah kemenangan Islam, karena itu pasti. Persoalannya bukan masalah bagaimana kebangkitan lagi kalimat tauhid, pasti. Persoalannya adalah apakah kita termasuk orang yang terlibat dalam memperjuangannya. Soekarno pernah mengatakan tahun 20-an di dalam penjara, dia mengatakan proyeksi Indonesia akan merdeka. Tahun 20-an masih penjara, masih dikuasai oleh Belanda, tapi Indonesia akan merdeka. Dan ketika ditanya siapa presidennya, nih dia nunjuk dirinya sendiri. Terbukti 25 tahun kemudian dia jadi presiden pertama di Indonesia. Nah, tapi sahabat semuanya, apakah kita nggak bisa memprediksi? Kita nggak bisa punya proyeksi, kita nggak bisa punya sebuah dream. Nah, kebangkitan Islam itu akan dimulai dari Indonesia. Walaupun bisa diprediksi oleh Rasulullah SAW dengan berbagai macam hadis-hadis akhir zaman, dan kita termasuk orang yang mau nggak sehari ini berjuang, mau nggak hari ini kita mengusahakan, mau nggak hari ini kita menjadi bagian daripada orang-orang yang memperjuangkan kebangkitan Islam kembali di dunia dan mulai di tempat kita sendiri, yaitu di Indonesia.
Maka saya mencoba mencuplai ada sebuah kajian ini tentang Beyond the Inspiration. Moga-moga menjadi inspirasi buat kita. Sebuah keyakinan akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap menyimak? Siap fokus? Siap fokus? Yuk rapatkan barisan, kita sama-sama. Kita akan sama-sama. Angkat tangan, katakan. Yang siap angkat tangan, angkat tangan. Yuk. Selama ini kita sekarang gunakan hati, bukan gunakan rasio lagi. Yuk, gunakan keyakinan. Taruh di keningnya. Tepuk-tepuk. Kasih tahu dengan semangat. Insaf. Ya. Siap, yuk. Siap. Kita gunakan hati keyakinan. Yuk, kasih tahu teman kita. Kasih tahu satu. Hai teman. Kajian akan dimulai. Sebuah inspirasi. Semoga dirimu yang dapat hidayah. Aku rela. Aku bangga. Jadi saksi. Kelak di surga. Bahwa kamulah salah seorang pejuang yang membangkitkan kejayaan Islam di Indonesia. Balas. Semoga doamu dikabulkan. Untukmu juga. Aku rela bro. Kamu jadi pemimpinku. Kalau maju perang, saya rela. Kamu duluan. Aku bantu di belakangmu dengan kekuatan doa dan bantuanku. Semoga kita jadi tim yang Allah ridho diimpikan oleh penghuni surga. Amin. Ya, kasih tahu. Terima kasih Pak Limaku. Hari ini saya mau tanya, kalau kita lihat dengan mata telanjang yang tambah ada dinding, yang tambah ada teman. Tapi kalau kita lihat dengan mata hati, bisa jadi Allah menjadikan ini majelis zikrullah, majelis ingat Allah. Malaikat diturunkan oleh Allah menaungi dengan sayapnya, menurunkan rahmat kepada siapapun yang hadir sukarela maupun dipaksa. Hadir dalam keadaan sukarela maupun dalam keadaan dipaksa oleh teman-temannya. Moga-moga kita bisa hadir di tempat ini mendapatkan ketenangan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan inspirasi sebagai yang akan jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mulai sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melihat ini ketika Rasulullah SAW mengatakan ini, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kamu belum dapat menguasainya, dan sungguh Allah telah menentukannya, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini kalau bahasa di zaman ayat ini turun adalah proyeksi, prediksi. Allah telah berjanji kalian akan menaklukkan negeri yang belum pernah ditaklukkan. Sinar pertama, dengannya Allah akan menaklukkan zaman untukku. Sinar kedua, dengannya Allah akan menaklukkan Syam dan negeri-negeri sebelah barat untukku. Sinar yang ketiga, dengannya Allah akan menaklukkan negeri sebelah timur untukku. Nah, ini menurut riwayat Sirah dari Ibnu Hisham. Maka pada tahun 711 Masehi, Spanyol, Andalusia, 12.000 pasukan Muslim berlepas dari Afrika Utara menuju sebuah benua yang menanti pembebasan Islam. Islam membebaskan bangsa-bangsa umat manusia dari perbudakan kepada makhluk, kembali kepada penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk balas dendam, bukan penaklukan jajahan wilayah dan seterusnya. Maka kita lihat semangat para sahabat semuanya dari sini menyeberang mereka Teluk Gibraltar. Yang kemudian di sini ada bukit karang kecil yang disebut dengan Jabal Tariq, karena dipimpin oleh seorang panglima yang namanya Tariq bin Ziyad. Nah ini ada 7.000 pasukan yang menyeberang ke sini untuk melawan kerajaan Visigoth, kaum Gotik. Nah, kaum Spanyol, dan jumlah pasukan mereka itu sekitar 200.000 pasukan. 7.000 melawan 200.000 pasukan. Nah, kemudian oleh Khalifah dikirim bala bantuan 5.000. Bayangkan, kirim bala bantuan 5.000. Maka pasukannya kemudian berjumlah 12.000. Turun di sini, dan setelah turun sebuah fenomena terjadi. Inilah pidato Tariq bin Ziyad yang luar biasa. Dia katakan, lautan ada di belakang kalian, sedang musuh ada di depan kalian, dan tidak ada yang tertinggal pada diri kalian kecuali kebenaran dan kesabaran. Jadi ketika sudah turun pasukannya di daratan, maka Tariq kemudian berdiri di atas batu karang, bukit karang itu di pinggir pantai. Lalu di hadapan 12.000 pasukannya dia bilang, bakar kapal. Nah begitu semuanya kapalnya dibakar habis, baru dia pidato, lautan di belakang kalian, musuh di depan kalian. Dalam surah Yasin katakan, kalian tidak bisa makan kecuali ngambil apa yang ada di musuh. Kalau lari ke belakang mati, maju ke depan pun mati, tapi mati mendapatkan surga. Maka pilihan ada di tangan kalian.
Dan tidak adalah kalian akan mencapai kemenangan kecuali dengan kesabaran dan kekuatan iman. Maka tidak ada pilihan lain. Ke belakang, mati. Maju, mati. Maka sama-sama mati, pilih maju. Nah, ini pilihan, sama-sama pilihan. Pilih maju, mati lebih baik. Tapi kalau menang akan dapat kemuliaan. Nah, Bapak Ibu sahabat Rasulullah, kita lihat sekarang. Maka bagaimana kemudian hanya dengan semboyan, dengan sebut tekad, orang-orang yang tidak takut dengan kematian, orang-orang yang ingin menjadi orang yang membuktikan sabda Allah, kalian akan menaklukkan negeri-negeri itu, maka proyeksi ini kemudian dilakukan oleh mereka. Maka kemudian terjadilah apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Maka kemudian Andalusia Spanyol ditaklukkan umat Islam, 200.000 pasukan kalah sama 12.000 pasukan. Dan kemudian selama 800 tahun umat Islam menguasai Andalusia Spanyol. Tetapi ada masa pergiliran ketika kemudian amar ma'ruf nahi munkar berhenti, maka kemudian sinar Islam kemudian ditaklukkan oleh orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, dan dihabisi. Karena umat Islam kemudian ditipu di sana dan dibantai, maka habis dan kemudian seolah-olah tanpa bekas. Padahal 8 abad Islam ada di Spanyol. Nah, kita lanjutkan. Nah, ya Allah kabulkanlah doa Sa'ad dan tepatkanlah lemparan anak panahnya. Ini doa Rasulullah SAW. Kalau dalam perang Uhud, saat itu berdiri di depan Rasulullah, melindungi tubuh Rasulullah yang jadi incaran musuh-musuh. Maka kata Sa'ad, ya Rasul, biarkanlah badanku yang melindungi badanmu, leherku yang melindungi lehermu. Jadi Rasul di belakang Sa'ad ngambil lihat musuh, jangan Rasul, jangan sampai engkau kepanah sama mereka. Maka panah, ujaman tombak, lemparan pedang, semuanya membawa tubuh Sa'ad sambil saat memanah. Nah, saat itulah Rasul mendoakan. Maka Sa'ad punya 2 pusaka, dan pusaka ini sangat luar biasa, yaitu apa? Sa'ad sangat manjur doanya, yang pertama. Yang kedua, sangat tepat lemparan panahnya. Nah, kalau sekarang snipernya luar biasa. Inilah Sa'ad. Nah, bagaimana semangat mereka ketika pada abad ke-6, 634 Masehi, Persia ini disapu oleh pasukan Sa'ad. Ketika Irak ditaklukkan, kemudian di sini dibantu oleh Khalid bin Walid, maka kita lihat umat Islam menyapu daerah dataran tinggi sana. Dan Bapak Ibu rahimahullah, kekaisaran Persia ini yang bisa di Madain dihabisi ibu kotanya. Maka Ctesiphon kemudian menjadi sebuah kota taklukkan. Nah, dalam menaklukkan ini, Sa'ad dan pasukannya itu terkena sebuah rintangan. Ada sebuah sungai namanya Sungai Dajlah, selain Sungai Tigris, di mana sungai ini lagi banjir. Tetapi bagaimana ketaatan keyakinan saat ini dalam berjuang, tidak melihat rasio lagi, tidak lihat masuk akal nggak masuk akal. Inilah bukti keyakinan Sa'ad. Apa yang dikatakan Sa'ad? Dari Allah kami mencari pertolongan, hanya Allah yang diandalkan, dan hanya kepada Allah kami bergantung pertolongan hanya dari Allah. Allah adalah pelindung dan pemelihara kami. Demi Allah, Dia pasti menolong hambanya, dan Dia pasti akan menampakkan agamanya, dan Dia pasti akan menghinakan musuh-musuhnya. Dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah yang maha kuasa dan maha besar. Lihat, ini yang dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas di hadapan pasukannya. Keyakinan saat ini kemudian terbukti ketika menghadapi Sungai Dajlah, dibuktikan oleh Sa'ad. Maka dia bilang sama pasukannya, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu wasilahnya. Maka seluruh pasukan disuruh baca itu, lalu disuruh diperintahkan satu menyeberangi Sungai Dajlah. Dan sejarah mencatat ketika Islam mulai bangkit di sana, maka umat yang ada di sana menyaksikan kehebatan dahsyatnya pasukan Sa'ad. Seluruh pasukan bisa melewati sungai, bisa menyeberangi sungai lagi banjir tanpa jembatan, dengan kuda-kudanya bagikan berjalan di atas daratan. Musuh dari seberang kaget. Ini bukan manusia, ini malaikat yang dengan kudanya bisa berjalan di atas air. Maka musuh kemudian yang harusnya menunggu di seberang melarikan diri, dan dengan kudanya kemudian saat mengejar dan bisa menaklukkan ini. Ini tidak terjadi pada Sa'ad. Terjadi juga pada Khalid bin Walid. Saya dari kecil termasuk hobi baca sirah, berbagai kitab sirah saya baca, bahkan dulu saya hafal sirah Nabi per lembarnya saya hafal. Nah, Khalid bin Walid itu diutus untuk menaklukkan, mulai dari daerah Irak sampai Syam, Persia sana, taklukkan Khalid sampai daerah Najran. Nah, ada sebuah daerah di mana orang Nasrani sangat luar biasa banyaknya, dan itu ketika dikepung oleh pasukan Khalid, akhirnya mereka mulai gemetar dan mereka kemudian mengatakan untuk menyerah. Nah, ada uskup penguasa tertinggi di sana yang kemudian menyatakan, saya akan menyerahkan kepada Khalid asal Khalid datang sendiri. Nah, Khalid kemudian datang bersama pasukannya, siap untuk menerima penyerahan. Nah, ketika detik-detik serah terima, diserah terimakan itu wilayah itu kepada pasukan Islam, kepada Khalid bin Walid, maka sang uskup setelah ketemu dengan Khalid, dia menyampaikan sesuatu,
kemudian menyampaikan serah terima wilayah. Tiba-tiba Khalid melihat sebuah bungkusan yang dibawa sang uskup. Maka dalam sirah Khalid bertanya, apa ini? Maka dia menjawab, ini adalah sebuah racun yang sangat ganas. Tidaklah orang mengenal ini pasti mati seketika. Kenapa kamu bawa? Aku tidak mau. Ketika engkau bilang, aku serahkan seluruh wilayah ini, aku serahkan diri dan jiwa kami, ternyata kemudian engkau perintahkan pasukan untuk membantai. Karena kenyataan selama ini pasukan kafir akan menangkap sebuah daerah seperti itu, pasti ada pembantaian. Maka dia daripada negeriku, rakyatku, engkau bantai, mending aku yang mati lebih dulu dengan menelan racun ini. Sama Khalid bilang, sini kemarikan. Kenapa? Kemarikan. Diambil sama Khalid, dibuka, lalu Khalid baca, Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim. Dengan asma Allah, dengan izinnya, yang tidak ada mudarat antara isi langit dan bumi. Maka racun itu ditelan sama Khalid. Si musuh mencegah, jangan! Tapi udah telah ditelan. Dan setelah ditelan sama Khalid tetap bukan gak sakit. Maka musuh itu langsung teriak, demi Allah, kalau kalian ikut orang ini, kalian pasti menang dan tidak ada yang mampu mengalahkan kalian. Keyakinan tauhid yang luar biasa. Racun seganas pun tidak bisa mematikan. Keyakinan inilah dimiliki Khalid. Maka dalam sirah yang pernah saya baca, dengan 100 pasukan, dia mampu masuk ke dalam 40.000 pasukan dan mampu menaklukkannya. Tentu ini sesuatu yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, dari Saifon Persia, bayangkan coba tingginya tembok ini. Benteng itu lazimnya tinggi. Ada benteng yang kita sebutkan itu 18 meter tingginya. Nah, suatu saat ketika menyerbu benteng Yahudi Khaybar, Rasulullah SAW itu setelah beberapa hari kesulitan, maka di suatu sore Rasulullah itu mengatakan, besok bendera akan aku serahkan kepada seseorang yang Allah cinta sama dia, Rasul cinta sama dia, dan dia cinta sama Allah Rasulnya. Maka besok pagi setelah subuh, para sahabat berlomba-lomba menonjolkan diri. Bahkan Umar pun yang tidak biasa ambisi itu, dia sengaja menonjolkan diri badannya supaya Allah melihat dia. Mereka kepingin dipilih sebagai orang yang dikatakan Allah cinta sama dia. Maka ternyata Rasulullah kemudian bertanya, mana Ali, mana Ali? Ali nggak ada, dipanggil Ali, ternyata lagi sakit mata. Dan kemudian dalam riwayat itu dikatakan Rasulullah menudai Ali lalu mendoakan, dan konon Ali kemudian matanya bisa tajam sekali, melebihi ketika sebelum sakit. Lalu diserahkan sama Ali dan Ali menyerbu, memimpin untuk menyerbu benteng Yahudi Khaybar. Apa yang terjadi? Dalam sejarah yang saya terima, Ali kehilangan tameng di depan benteng. Ketika kehilangan tameng, apa yang dia baca sebelum doa itu? Dia baca a'udzu bikalimatil tammah sama bismillahirrahmanirrahim. Maka dia melompat ke pintu benteng dan dengan tangan kiri dijebol pintu benteng itu, lalu menggunakan pintu itu sebagai tameng untuk masuk ke dalam. Sekarang bayangkan Bapak Ibu kekuatan dari pintu benteng itu, seberapa besar dan tingginya. Nah, sejarah seperti ini banyak sekali terjadi. Sehingga keajaiban itu bukan sekedar zaman mujizat Nabi-Nabi. Para sahabat itu dibantu karena Allah pun memiliki malaikat-malaikat. Kecuali kalau Bapak Ibu gak yakin, gak beriman kepada malaikat. Saya mau tanya, Bapak Ibu pernah mendengar malaikat Jibril mati? Pensiun? Maka sampai hari ini masih bisa diutus oleh Allah untuk menolong kita, menolong para mujahidin di Syria, menolong para mujahidin seluruh muka bumi. Masih tinggal Anda yakin atau tidak. Maka sumastakomu kalau Anda tetap istiqomah berjuang ini, maka malaikat akan turun sambil menerangkan, tenang. Allah akan menolong kalian. Intan surullah yansurkum. Tinggal bagaimana keyakinan kita. Nah, Bapak Ibu sahabat, ternyata kita akan lanjutkan gemburan ini, tapi ada tawaran yang sangat menarik sebelum kita kajian lanjutkan. Tawaran dari panitia berupa selembar kertas yang mengatakan kampung tengah sudah menunggu. Ya, gitu. Maka ini pengalaman saya pribadi, saya mempelajari sebuah ilmu yang saya sebut dengan kuantum soleh. Bagaimana Luqman Al-Hakim bukan seorang nabi kok tertera di dalam Quran namanya sebagai surah. Saya pelajari bagaimana sirah Luqman Al-Hakim. Nah, yang kemudian saya lihat bagaimana juga ketika dia menasihati anaknya, bagaimana ini ketika Khidir alaihissalam memberikan wejangan kepada Musa alaihissalam, maka kemudian saya sebut dengan kuantum soleh. Nah, salah satunya adalah hidayah itu akan masuk ketika perut tidak terisi penuh. Hidayah itu akan masuk ketika perut tidak terisi penuh. Maka lazimnya orang mencari ilmu, kalau yang dipikirkan hanya duduk nyaman, tidur nyaman, dan perutnya kenyang, maka yang masuk biasanya bukan hidayah, yang masuk biasanya makanan. Nah, itu. Maka kemudian nggak jadi. Nah, tetapi karena ini lain, ini kan pengusaha. Nah, ini kan pengusaha, kan gitu. Walaupun ini kita simplicity ya, murah meriah dan hemat semuanya. Saking murah meriahnya juga fasilitas juga murah meriah semuanya. Maka sekarang ada pesan dari panitia, saya tidak berani melawan. Karena kalau melawan dianggap karakternya jelek. Gitu.
Nah, kita akan mulai dengan, ya sudah siap? Ya kita bisa makan. Nah, habis makan kalau memang siap kita lanjutkan nanti sampai penaklukan Konstantinopel. Tapi kalau tidak, nanti kita tidurnya boleh bareng saja, kita ngobrol bareng sebelum tidur. Nah, gitu aja insya Allah gitu. Siap? Oke Mas, mohon maaf, mohon izin. Sekali lagi saya lihat selama ini kita punya karakter itu tidak akan berubah kecuali dengan adab-adab Islam. Maka Umar bin Khattab itu matanya masih keras. Ketika belum masuk Islam dia ngomong, siapa? Mana? Saya bunuh. Tetapi ketika dia masuk Islam, apa yang terjadi? Masih sama. Siapa yang membunuh Muhammad? Saya bunuh. Sama, kelakuannya masih sama, wataknya masih sama. Yang berubah adalah visinya, yang berubah adalah adabnya nanti. Nah, maka kita adab. Yuk kita mulai makan dengan adab Islam. Yang pertama, makan mulai dengan syukur. Yang kedua, mulai dengan hemat, manfaatkan waktu yang ada. Sebab ternyata antara makan dengan ngobrol lebih banyak ngobrolnya. Maka nanti makan kan cepat. Setelah itu ngobrol di sini kita bareng-bareng. Sepakat? Sepakat? Kalau cepat kasih tahu temannya, kasih tahu. Hai teman, fokus makan. 5 menit cukup. Kalau mau ngobrol di ruangan sini, aku lawanmu. Sepakat? Kita makan sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ya kita akan mulai semakan lagi karena ini kita belajar sirah. Bagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran itu sepertiganya adalah kisah-kisah. Maka kita belajar tentang sirah, juga begitu Quran belajar tentang kisah-kisah. Tentu harus fokus karena belajar Islam ketika tidak mengerti sirah Nabi dan para sahabat nanti bisa salah memahami. Maka kita akan mulai dengan fokus. Bisa fokus? Oke, sekali lagi saya tanya, bisa fokus? Siap fokus? Fokus itu ada 4 hal. Matanya dibuka, telinga dibuka, hatinya dibuka, dan mulutnya diem atau berzikir. Nah, jadi fokus ya. Jangan sampai seperti anak kecil, astone sedeku, mirengake bu guru. Ibu guru menerangkan tangdung sampai 1 jam, lambe 1 mang dari samerang. Selesai menerangkan dengan semangat, ibu guru bertanya, "Nak, ibu sudah terangkan semuanya." Ada yang tanya, ngacung duluan, saya bu. Kamu mau nanya apa, Nak? Bu, saya perhatikan dari tadi sih nerangin apa? Itu nggak fokus namanya. Ya, jadi di sini pikirannya melayang ke temuan itu. Saya mau tanya, maka bisa fokus? Bisa ikuti kata-kata saya? Yuk, jangan ikuti gerakan saya. Kalau Mas Anton nggak apa-apa. Nah itu, karena ikuti gerakan saya semuanya ke depan. Yuk fokus. Yang merasa bisa fokus, yuk kita akan fokus ikuti kata-kata saya aja. Yang merasa bisa fokus, kita angkat tangan kanan ke atas. Yuk, taruh depan mata, depan hidung, depan mulut, depan dada, depan perut, depan kening. Mas, kening. Nah, keningnya Mas. Nah, luar biasa. Yuk tepuk tangan yang keningnya di depan perut. Keningnya di mana Mas? Coba. Oh, kalau malam memang kadang-kadang keningnya di sini. Nah, yang dikit kalau makan itu tidak apa-apa. Saya bilang fokus. Jangan sampai ketika di sini mulai ngana. Maka untuk fokus, yuk kasih tahu teman kita biar fokus. Karena ini materi tentang sirah. Siap? Ya, kasih tahu. Ayo teman. Fokus. Ajaran Tuhan. Dan biar fokus, supaya dirimu dapat hidayah. Balas. Sudah tahu. Biar fokus. Tolong dong. HP-mu yang bagus itu dimatikan dulu. Biar tidak mengganggu dirimu. Sepakat. Oke. Ya, saya tepuk tangan di sini. Kita sudah matikan silent HP, tapi ya teman kita main HP jadinya fokus kita nggak guys. Ya, oke kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu sendiri tidak akan kau perhatikan? Ya, perhatikanlah. Beyond the inspiration, sebuah keyakinan akan janji Allah. Keyakinan inilah yang membuat para sahabat sesuatu yang luar biasa. Di mana keyakinan ini tidak lagi melihat sesuatu yang tampak oleh mata, tapi bisa melihat sesuatu yang tidak tampak oleh mata, tidak terdengar oleh telinga. Bapak Ibu sahabat semuanya, kalau kita hidup di zaman Majapahit, kita tidak bisa menemukan kebenaran hanya dengan rasio. Contoh, kalau zaman Majapahit ada orang ngomong, besok ada besi seberat 100 ton, terbang bawa orang 500. Di zaman Majapahit dikatakan masuk akal atau tidak masuk akal? Bahkan ada besi yang beratnya 100.000 ton, bawa orang 4.000 di atas air nggak tenggelam. Di zaman Majapahit dengan teknologi yang masih primitif, pengetahuan yang masih sederhana, masuk akal apa tidak? Nah, kenyataannya ada nggak sekarang? Kapal, laut, pesawat terbang. Hal yang sebuah kebenaran
tidak diterima, dianggap tidak masuk akal gara-gara akalnya tidak pernah melihat dan mendengar lewat mata dan telinga. Jadi kerjaan rasio itu hanya terbatas dengan mata dan telinga. Kalau data itu nggak masuk dan tidak ada di flash disk di dalam otak sini, memori ini dianggap tidak masuk akal. Makanya Allah katakan ikra, itu bukan sekedar membaca literal ayu babibu, tapi onkan hatimu, aktifkan seluruh panca inderamu. Katanya Pak Ripto itu nutupi babakan hawa songo. Ning dalam keadaan ning, nong dalam keadaan kosong. Ning, nong, ning, gum, la ilaha illallah, akan ketemu itu. Ngupati saja tining urip, ngupati sangkan paraning dumati, mencari akhir kehidupan. Nah, inilah yang dilihat oleh para sahabat. Ketika zaman kegelapan, di mana manusia memperbudak sama manusia, di mana yang dihargai adalah pada bentuk fisikal semata-mata, di mana pada penyembahan tradisi nenek moyang, maka para sahabat mampu melihat itu dan mereka mampu mempraktikkan dalam kehidupannya. Inilah digambarkan. Hang lagi videonya. Hang lagi. Oke. Nah, nanti kita berarti ini bisa dilihat besok pagi. Ini digambarkan para sahabat. Sudah, Zak? Saya biasanya pakai operator tunggal di sini. Nah. Udah nggak bisa? Ya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Next. Next. Ini nyangkut. Iya. Apa pelajarannya? Mayyahdillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak kehendaki pasti nggak akan terjadi. Termasuk masalah sunnatullah. Maka teman-teman semuanya, kalau mampunya baru bisa nyetir mobil, jangan berharap nyetir helikopter. Dijamin kalau sukses mendarat dengan selamat itu kebetulan. Kalau jatuh mesti. Nah, kita yang ini. Itu ada playnya, Pak. Apa? Nah, ini digambarkan ketika dakwah secara sembunyi-sembunyi mendapat siksaan, maka sekarang dakwah secara terang-terangan. Bersama. Bawa lagi tak? Jadi ketika mereka sembunyi-sembunyi dapat siksaan, sekarang disuruh dakwah terang-terangan. Apa yang terjadi? Kami keluar dari kegelapan kepada cahaya. Sadarlah akan perintah Allah, firman Allah. Telah diutus Nabi Muhammad. Allah Maha Besar, Muhammad Rasulullah. Marilah kita menyembah Allah, jangan hanya menyembah dunia dan seluruh makhluknya. Tiada Tuhan selain Allah. Maka mereka berdakwah di tengah gurun pasir. Nah, saat itu juga masyarakat umum dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, yang hatinya tertutup. Mereka menggunakan potensinya, jiwa raganya untuk memusuhi dakwah, memusuhi Allah dan Rasulnya. Lihat bagaimana Abu Jahal memprovokasi orang-orang untuk memusuhi Muhammad, memusuhi dakwahnya, memusuhi Allah dan Rasulnya. Lihat semangat mereka adalah mati demi mempertahankan kejahilan. Sementara Rasulullah digambarkan di sini bersama para sahabat hanya dengan jumlahnya sedikit, tanpa senjata, kelompok yang lemah, tapi punya satu keyakinan. Mereka mantap menyebarkan Islam, menyampaikan la ilaha illallah secara terang-terangan. Dan apa yang terjadi? Yang mereka dapatkan, seluruh orang Mekah, laki-laki, perempuan, tua muda, melempari batu Rasulullah yang diduduki dengan tubuh para sahabat. Lihatlah para sahabat dengan sekuat tenaga melindungi Rasulullah, dan mereka berjalan terus menuju ke Ka'bah. Bayangkan kisah nyata ini. Ketika Anda ada di sana, Anda termasuk kelompok yang mana? Termasuk orang yang mengusir Rasulullah, yang membuat para sahabat berdarah-darah, atau orang yang rela mengorbankan hidupnya, harta dan jiwanya untuk membela Allah dan Rasulnya?
Sebenarnya cerita ini kisah nyata, gambaran 1400 tahun yang lalu. Antara orang-orang yang terbuka mata hatinya, yang tahu hakikat kebenaran, yang dia tahu untuk apa dia hidup dan mau kemana dia hidup. Melawan orang-orang yang tertutup mata hatinya, yang menyembah kepada dunia, yang terbelenggu dari kebenaran itu. Digambarkan Abu Sufyan dan Abu Jahal. Dan di depan Ka'bah ini digambarkan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad dianiaya oleh Abu Jahal, dihina, dipukuli. Bahkan Abu Jahal pernah dicekik, Rasulullah pun pernah dicekik dan dilempari kotoran onta. Nah, kisah Rasulullah dihabisi di depan Ka'bah ini oleh Abu Jahal dan pengikutnya digambarkan. Rasulullah kali ini Zaid bin Sabit. Lalu Abu Jahal muncul, lalu menyuruh orang-orang untuk menghabisi Rasulullah. Dan digambarkan para sahabat berusaha melindungi tubuh Rasulullah. Maka orang-orang yang hidup di zaman itu, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka menggunakan hartanya, kekuasaannya, bahkan dirinya untuk membela Allah dan Rasulnya. Digambarkan para sahabat melindungi Nabi dengan tubuhnya. Lihatlah orang-orang ketika berusaha untuk menganiaya Rasul dan para sahabat. Lalu datanglah Hamzah. Digambarkan Hamzah yang masih musyrik, baru pulang dari padang pasir dan mendengar kisah Rasulullah dianiaya, keponakannya dianiaya di depan Ka'bah oleh Abu Jahal. Maka Hamzah datang. Selama ini dia melihat dengan mata hatinya, merenung dia, tafakur, hilangkan ego dan pretensi, prasangganya. Dia tahu bahwa Muhammad SAW bersama pengikutnya orang-orang yang kecil, orang yang lemah, orang yang sedikit tanpa senjata, dan mereka dianiaya. Tapi mereka melihat ada kekuatan jiwa di sana. Maka Hamzah tahu ada kebenaran yang ditindas, ada ketidakadilan yang berlaku. Maka Hamzah mendapat hidayah, terbuka mata hatinya dengan awal membela kebenaran, membela ketidakadilan. Maka Hamzah akhirnya melawan Abu Jahal. Inilah gambaran contoh orang yang mendapat hidayah. Dia berubah, dia pukul Abu Jahal, dia tantang orang-orang itu berani bertarung dengan dia. Dengan satu resiko, dia bisa mati keroyok oleh pengikut Abu Jahal dan orang-orang Mekah. Lalu satu demi satu didatangi oleh Hamzah, ditantang bertarung melawan Hamzah. Inilah gambaran salah satu contoh orang yang dapat hidayah, yang dia gunakan dirinya, hartanya, nyawanya dipersembahkan untuk bertarung, untuk membela Allah dan Rasulnya. Lalu digambarkan Hamzah datang kepada Rasulullah lalu mengucapkan syahadat. Digambarkan dia terbuka mata hatinya ketika Hamzah berburu di padang pasir, karena dia sering bertarung melawan singa. Di malam hari dia lihat bintang-bintang yang banyak. Di malam hari dia merenung melihat langit yang luas. Maka dia mengatakan dengan mata hatinya, ada sebuah Tuhan yang maha besar, yang tidak mungkin terkurung dalam sebuah benda. Maka bisyarah Muhammad SAW, sebuah prediksi dari Rasulullah SAW. Nah, prediksi inilah yang membuat para sahabat rela melakukan futuhat. Nah, melakukan penaklukan-penaklukan demi menjayakan kebesaran Islam. Ketika kami duduk bersama dengan Abdullah bin Amr bin As, beliau ditanya tentang kota manakah yang akan futuh, dikuasai, Konstantinopel atau Roma. Waktu itu di kalangan benua barat, di kalangan Eropa, ada dua kota yang menjadi pusat kebesaran mereka, yaitu Konstantinopel, pusatnya orang Kristen Ortodoks Syria, lalu kemudian orang Katolik, pusatnya di Roma. Nah, kedua-duanya ditanya, mana yang akan ditaklukkan lebih dulu? Karena mereka yakin, bukan apakah mereka ditaklukkan enggak, tapi mana yang akan ditaklukkan, dan yakin mesti ditaklukkan, cuma mana lebih dulu. Dan kemudian Abdullah bin Amr bin As meminta diambilkan kota miliknya yang ada lubangnya dan mengeluarkan kitab dari dalamnya dan berkata bahwa ketika kami duduk di sekeliling Rasulullah SAW untuk menulis, tiba-tiba beliau SAW ditanya tentang kota manakah yang akan futuh terlebih dahulu, Konstantinopel atau Roma. Maka Rasulullah SAW menjawab, kota Heraklius terlebih dahulu, maksudnya Konstantinopel, karena pemimpin penguasa Konstantinopel adalah Heraklius. Hadis riwayat Ahmad. Beyond the inspiration, sebuah keyakinan. Dia melihat cahaya itu. Kalian pasti akan membebaskan Konstantinopel. Dalam keterangan hadis lain, sehebat-hebat amir adalah panglima perang adalah pamirnya, dan sekuat-sekuat pasukan adalah pasukannya. Ini kata Rasulullah. Jadi kalian pasti akan menaklukkan Konstantinopel. Disampaikan ini justru ketika umat Islam itu lagi terpuruk, ketika lagi periode Mekah Madinah. Tapi katakan kalian pasti akan menaklukkan Konstantinopel.
Dan sehebat-hebat panglima adalah panglima yang memimpin pasukan itu, sehebat-hebat pasukan adalah pasukan yang bersamanya menaklukkan Konstantinopel. Ini prediksi. Kalau orang sekarang mungkin proyeksi. Kalau orang sekarang mengatakan ramalan Rasulullah di zaman itu. Tapi kemudian di belakang hari, para sahabat menyambut ramalan ini, bisyarah ini, bukan sebagai sebuah ramalan, tapi sebagai sebuah petunjuk kepastian bahwa pasti akan takluk. Dan mereka mengatakan bukan masalah takluknya, itu pasti takluk. Masalahnya adalah aku termasuk orang yang ikut menaklukkan atau tidak. Itu masalahnya. Kemudian mereka berlomba-lomba untuk menaklukkan. Nah, kemudian malah menjadi penyemangat para khalifah, para sahabat untuk melakukan futuhat. Dari Abu Ayyub Al-Ansori 44 Hijriah. Jadi ini baru sekitar 20 tahunan Rasulullah wafat, sudah menyerbu kota terhebat di muka bumi di zaman itu, Konstantinopel. Kemudian Sulaiman bin Abdul Malik, Khalifah Harun al-Rashid, Khalifah bin Yazid sampai Khalifah Murad II. Jadi selama hampir 800 tahun para sahabat itu berjuang dengan puluhan panglima, dengan ratusan ribu pasukan yang syahid di jalannya. Tetapi selama hampir 800 tahun itu tembok Konstantinopel tidak bisa ditaklukkan. Ada ketika mereka menyerbu setelah 1 bulan, maka kemudian terjadi badai salju, akhirnya nggak kuat mundur. Nah, gitu. Karena waktu itu kalau di orang-orang Saudi Arabia, orang-orang dari Jazirah sana kepanasan ya kalau ini. Nah, ini daerahnya. Inilah gambaran kekaisaran Turki Utsmani di waktu itu. Nah, ini ibu kotanya ada di Bursa sama di Edirne di sini. Nah, untuk menuju sini ke sini lebih dekat lewat sini, daerah ini. Tetapi mereka tidak boleh lewat sana, mereka harus mutar lewat sini. Ya, lewat Çanakkale terkenal, nanti kalau di YouTube cek ada Çanakkale, nanti akan tahu bagaimana tentang historisnya Çanakkale. Maka mereka memutuskan kalau muter lewat Çanakkale kejauhan mereka harus masuk lewat sini lebih dekat. Ini kan wilayah kekuasaan mereka. Nah, inilah Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih adalah anaknya Sultan Murad. Ketika Sultan Murad menyerbu Konstantinopel, ternyata setelah berbulan-bulan beliau gagal. Maka dia putuskan, ketika dia pulang, dia putuskan anak-anaknya dididik. Salah satu anaknya dididik adalah namanya Muhammad Al-Fatih ini. Sejak kecil dididik dengan intensif oleh seorang ulama pilihan, di antaranya adalah Syekh Ahmad Syamsuddin. Menguasai 7 bahasa ketika berumur 23 tahun. Menjadi gubernur ibu kota ketika berumur 21 tahun. Semenjak balik hingga meninggal tidak pernah meninggalkan sholat rawatib dan tahajud. Inilah orang-orang pilihan, Muhammad Al-Fatih. Nah, ketika Muhammad Al-Fatih berumur 12 tahun, dia menjadi gubernur di Edirne. Nah, ketika itu kemudian bapaknya Uzlah, Sultan Murad Uzlah, Sultan Murad memutuskan, saya akan uzlah mengasingkan diri untuk ibadah. Kesultanan akan dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih. Berharap anaknya semenjak kecil jadi panglima. Sudah dikecerai kekaisaran. Ternyata waktu itu musuh dari orang-orang Kristen menyerbu. Maka kemudian diputuskan kalau menyerbu maka harus dihadapi dalam perang Sabil. Tetapi para panglima ketika tahu bahwa Sultan Murad Uzlah menyerahkan kekuasaan kepada Al-Fatih, mereka menolak karena Al-Fatih dianggap masih kecil, umur 12 tahun. Maka terjadilah pemberontakan, tidak mau. Mereka punya keyakinan yang bisa menaklukkan adalah nanti ketika dipimpin oleh Sultan Murad. Maka mereka meminta Sultan Murad yang memimpin, tidak mau dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih. Nah, ketika itulah dibujuk Sultan Murad supaya keluar dari uslahnya untuk kembali memimpin pasukan dalam perang jihad. Ternyata diutus beberapa utusan tetap tidak mau. Sang Sultan aku mau meninggalkan urusan dunia, aku mau sibuk ibadah uzlah. Nah, akhirnya Muhammad Al-Fatih turun tangan. Dia bikin surat kepada ayahnya, yang surat itu mampu memaksa ayahnya untuk turun dari pertapaannya dan uzlahnya. Inilah surat kepada ayahnya, yaitu siapakah yang saat ini menjadi sultan, saya atau ayah? Kalau ayah Anda yang menjadi sultan, maka seharusnya seorang pemimpin berada di tengah rakyatnya dalam situasi seperti ini. Kalau saya yang menjadi sultan, maka sebagai pemimpin saya perintahkan ayah Anda untuk datang kemari ikut membela rakyat. Jadi waktu itu Al-Fatih cuma ngomong gini, yang jadi sultan ayah atau saya? Kalau ayah jadi sultan, pimpin itu rakyatmu. Jangan lari seperti ini. Kalau saya jadi sultan, saya perintahkan kamu pulang, pimpin pasukanku. Luar biasa caranya Al-Fatih. Maka ayahnya akhirnya pulang, kembali menjabat panglima dan kemudian memimpin pasukan bersama Al-Fatih menang. Nah, setelah menang belajar dari situ, ayahnya tahu tentang pergolakan, maka ayahnya akhirnya kembali menjabat sultan. Al-Fatih kemudian diasingkan lagi jadi gubernur dan disuruh belajar sampai umurnya 21 tahun. Nah, ketika umur 21 tahun, kemudian ayah andanya wafat, meninggal dunia.
Maka kemudian karena sudah dewasa itu, nah ketika masa-masa ini, masa-masa 12 sampai 21 tahun, Muhammad Al-Fatih belajar dari pengalaman dulu tentang kegoncangan pemerintahannya. Dia tahu salah satunya kegoncangan adalah pimpinan-pimpinan panglima. Maka kemudian dia mencetak pasukan-pasukan khusus yang kelak akan menopang kepemimpinannya. Nah, salah satunya adalah Royal Janissaries Inkisaria. Pasukan ini sekitar 40.000 pasukan elit dengan program pelatihan terpadu sejak kecil, diambil dari anak-anak yatim piatu dan para tawanan perang, anak-anak tawanan perang. Pasukan Inkisaria ini adalah dilatih secara fisik, akademis, strategi perang, ilmu usul fikih, dan semua disiplin ilmu lain. Setengah pasukan Al-Fatih selalu melaksanakan sholat tahajud pada malam hari. Nah, kemudian untuk menyerbu Konstantinopel, kakeknya Muhammad Al-Fatih bikin sebuah benteng. Nah, di sini Mubabelnya di Selat Bosporus, benteng ini disebut dengan Rumelu Heseri. Nah, bentengnya Anadolu Hisari. Benteng Anadolu Hisari dibangun, lalu kemudian Al-Fatih membangun benteng di seberangnya namanya Rumelu Heseri. Maka terkenal benteng ini sebagian sang penggoro. Akhirnya penggoro itu memutus urat nadi pelayaran. Tidak ada kapal yang bisa lewat situ kecuali melewati kedua benteng ini. Nah, inilah kemudian, nah ini Konstantinopel di sini. Ini Selat Tanduk Emas, ini Selat Bosporus, ini Laut Marmara, di sini Laut Hitam. Nah, kakeknya Al-Fatih bikin benteng di sini. Karena sesungguhnya wilayah sini, ini wilayah Kesultanan Turki Utsmani. Sedangkan Konstantinopel cuma segini tok wilayahnya, kecil sini tok. Nah, segini. Sini adalah Galatia sama Genoa, Itali, sama yang kota Venesia. Nah, sini di sini. Nah, ini kuning. Nah, jadi ini ya di blokade. Ini maka kakeknya bikin benteng sini. Maka Al-Fatih bikin benteng di sebelah sini. Dan kemudian dikasih meriam, maka tidak ada kapal yang bisa lewat kecuali harus setor pajak ke mereka, jalan tolnya. Nah, Al-Fatih itu. Nah, inilah kotanya. Nah, ini benteng ini dibangun. Anadolu Hisari dan Rumelu Hisari terletak berhadapan sehingga Muhammad Al-Fatih dapat mengontrol setiap kapal yang keluar dan masuk Konstantinopel. Inilah Anadolu Hisari. Tingginya 25 meter, dibangun oleh Khalifah Bayazid, datuknya Al-Fatih. Dan inilah Rumelu Heseri, dibangun dengan tinggi 82 meter dengan 5.000 pekerja, selesai dalam waktu 4 bulan. Sesuatu yang luar biasa. Bahkan kalau benteng ini, benteng Rumelu Heseri ini dilihat dari atas, itu sebetulnya bentuk bentengnya itu tulisan lafaz Muhammad. Nah, Bapak Ibu sahabat, maka ini menggoncangkan di zaman ini pekerjaan tercanggih. Bagaimana Muhammad Al-Fatih mampu menyusun pasukan, mampu membangun benteng dalam waktu hanya 4 bulan. Dengan jumlah pekerja 5.000 pekerja ini. Nah, sekarang kita kembali ke Konstantinopel. Kenapa selama 8 abad Konstantinopel tidak mampu ditaklukkan? Padahal Rasul memberi syarat, kalian pasti menaklukkan. Dan sebaik-baik pasukan yang menaklukkannya, sebaik-baik panglima adalah panglima yang menaklukkannya. Nah, ternyata ini rahasianya. Konstantinopel adalah tembok pertahanan terbaik di zaman itu. Maka selama 8 abad. Sekarang bayangkan kalau teman-teman semuanya di sini disuruh mengangkat meja ini, dan semua orang berbulan-bulan sampai ratusan tahun tidak mampu mengangkat meja. Maka yang terjadi punya satu keyakinan, meja itu nggak mungkin terangkat. Bagaimana dengan benteng yang 8 abad, 800 tahun tidak mampu ditaklukkan? Maka semua punya satu keyakinan, benteng ini tidak mungkin mampu diruntuhkan. Seperangkat pertahanan yang sangat kuat sekali. Nah, kita lihat tingginya 18 meter dari bawah. Jadi kalau Anda lagi di bawah sini, Anda dilempar ke lereng sini jendol. Dan ini adalah 3 lapis. Di depan tembok benteng ini ada sungai. Sungainya selebar 20 meter, dalamnya 10 meter. Nah, ini sungainya. Nah, ini benteng pertama, benteng kedua, benteng ketiga, 3 lapis benteng. Maka musuh kadang berhasil masuk sampai sini. Tapi setelah masuk sampai yang benteng kedua ini, balik lagi. Yang terjadi. Nah, tetapi Muhammad Al-Fatih kalau di IBF adalah sukses itu ikhtiar maksimal, tawakal maksimal. Maka ikhtiar maksimalnya tawakal Al-Fatih bikin senjata tercanggih. Dia bikin The Great Turkish Bombay. Ini adalah sebuah meriam raksasa, meriam tercanggih di zaman itu. Dan inilah meriamnya. Nah, ini meriamnya. Beratnya 18,2 ton, panjangnya 5,2 meter. Sejarahnya saya baca ada yang paling panjang itu 8 meter. Jarak tembak 1,6 kilo, berat pelurunya hampir 7 kuintal. Jadi peluru batu itu hampir 7 kuintal, 6 kilo, 6 kuintal, 80 kilo, dilempar dengan berapa ton mesiu. Ya. Maka yang terjadi ini merupakan meriam terbesar di zaman itu. Dan ini bikin berapa puluh meriam ini. Nah, ini meriamnya yang sampai hari ini masih bisa dilihat di museumnya.
Jadi Anda bisa duduk dalam meriam itu dan bisa dilemparkan. Nah, inilah kota Konstantinopel yang memisahkan antara benua Asia dengan benua Eropa, Afrika dengan benua Eropa. Nah, ini Laut Marmara, Laut Luas, Laut Marmara. Ini Selat Tanduk Emas dan ini adalah Selat Bosporus. Di mana di sini adalah Venesia sama Genoa, di sini adalah bukit-bukit. Jadi kalau mau nyerbu, nah satu-satunya jalan yang bisa diserbu itu dulu ini kota Konstantinopel selama 8 abad pernah ditaklukkan oleh siapa? Oleh orang Kristen Katolik. Menaklukkannya lewat sini, lewat teluk yang dalam ini, lewat sini. Nah ini kita lihat. Nah ini ada tembok lapis pertama dan ini tembok lapis kedua. Panjang tembok ini dari sini, ya selain ini muter ada tembok semua. Panjang tembok utama dari sini sampai sini 14 kilo. 14 kilo. Dan di sini ada Sungai Lisi. Nah dari Selat Marmara, Laut Marmara. Nah ini dari depan the Great tembok Wall Konstantinopel. Kemudian dari Golden Door, Tanduk Emas. Nah ini semuanya. Nah maka Muhammad Al-Fatih dari sebelah selatan mengerahkan 400 kapal perang untuk menyerang Konstantinopel dari Laut Marmara, dari lautan lepas. Kemudian dari sebelah utara beberapa kapolnya ditugaskan untuk menembus Konstantinopel melalui Selat Tanduk Emas, Golden Door. Nah inilah kisahnya. Nah macet lagi, hang lagi videonya. Oke, kalau nggak muncul langsung aja. Cukup dengarkan radio tersebut. Zaman itu, karena ini hidup dan mati ratusan ribu orang. Bayangkan kalau ada di sana, ada bersama 250.000 pasukan. Al-Fatih mengerahkan pasukannya untuk menyerbu Konstantinopel dengan membawa meriam raksasa. Inilah puncak pertarungan di zaman itu. Dan bayangkan kalau ada di sana, saya membaca kisahnya luar biasa. Pasukan Al-Fatih itu begitu dijatuhi peluru api hancur lebur, temannya jatuh, yang satu tetap maju. Begitu naik tembok setinggi 18 meter pakai tangga, di atas dibabat pakai pedang, dilempar pakai tombak, disiram pakai minyak membara, minyak panas. Tapi yang bawah tetap naik terus, tidak peduli yang di atas jatuhan. Itulah bagaimana kesungguhan mereka. Mari kita lanjutkan, kita lihat. Maka kemudian Al-Fatih mengerahkan pasukan ini dari daratan, dia mengerahkan 250.000 pasukan. 250.000 pasukan. Sekarang bayangkan 250.000 kalau satu orang sehari itu butuh setengah liter air, maka itu butuh 125 ton per hari. Belum bagaimana kalau itu buang kotoran setengah kilo aja sehari satu orang, maka 125 ton per hari. Bagaimana manajemen, termasuk sumber daya alam ini luar biasanya manajemen Al-Fatih ini. Maka 250.000 pasukan tetap bisa berjuang dan kemudian terjadilah pertempuran itu. Ya, dari Laut Marmara, dari Selat Tanduk Emas dan dari depan tembok. Ternyata dari ketiga sudut ini diserbu, apa yang terjadi? Setelah berjalan berminggu-minggu, ini yang terjadi. Nah, dari sebelah selatan, 400 kapal Muhammad Al-Fatih dapat dipura-purakan, direpotkan oleh hanya 125 kapal Konstantinopel. Karena Konstantinopel memang terkenal dengan kota lautan, sehingga pasukannya sangat kuat. Dan sementara pasukan kapal Al-Fatih walaupun gede, ternyata kalah canggih pasukannya. Maka 400 pasukan di Laut Marmara habis. Dari Selat Tanduk Emas ternyata ada sebuah rantai yang tidak bisa dilewati, tidak bisa diputus. Karena begitu mau memutus, maka sudah dilempar oleh meriam dan peluru dari pintu dari benteng.
Maka kemudian selat tanduk emas pun nggak bisa. Dari tembok, 250.000 pasukan dengan meriam, dengan peluru seberat hampir 7 kuintal. Apa yang terjadi? Peluru memang bisa ditembakkan, meriamnya mendentum luar biasa, menggelegar, dan tembok pun runtuh. Tapi ada satu kelemahan yang tidak bisa diprediksi di zaman itu. Apa? Karena memang batunya hampir 7 kuintal, perlu berapa ton mesiu untuk meledakkan, maka meriamnya panasnya luar biasa, berapa ratus derajat, dan tidak bisa dingin dalam sekejap, kecuali nunggu 3 jam. Jadi setelah tembakan dem gitu, cara runtuh bentengnya, nunggu 3 jam baru bisa dipakai lagi. Nah, selama 3 jam pasukan bertahan bisa menutupi tembok yang lubang itu lagi dengan karung pasir dan seterusnya. Maka inilah salah satu kelemahannya. Maka berbulan-bulan pasukan Al-Fatih tidak mampu menaklukkan ini. Sampai kemudian Al-Fatih bikin sebuah kejutan. Salah satu kelemahan Konstantinopel pernah ditaklukkan itu lewat selat tanduk emas. Dan di sini ada rantai. Maka Al-Fatih kepingin bikin kejutan. Maka setelah dia sholat tahajud istiqoroh, dia dapat inspirasi. Inilah inspirasi yang dipakaikan. Pasukan Al-Fatih diperintahkan untuk perahunya tidak lewat rantai, tapi dinaikkan lewat daratan. Maka 70 kapal dalam waktu semalam naik menyeberangi daratan ini. Padahal ini bukan daratan, tapi ini adalah gunung. Maka dalam satu malam kapal-kapal Al-Fatih, 70 kapal perang bisa naik melewati gunung-gunung itu untuk turun di selat tanduk emas. Maka di pagi hari pasukan Konstantinopel kaget ketika melihat Al-Fatih sudah ada di sini. Ini merupakan bagaimana upaya secara strategi Al-Fatih untuk meraih kemenangan. Lihat bagaimana gambaran. Inilah Konstantinopel. Inilah bagaimana Al-Fatih digambarkan membawa kapal yang naik gunung dalam waktu semalam. Padahal di sini juga kalau di zaman itu digambarkan banyak sekali hutan-hutan dan pohon-pohon. Dan bisa bagaimana dalam satu malam kesibukan ini tidak menimbulkan kecurigaan pasukan bertahan Konstantinopel. Itulah kecanggihan strategi di zaman itu. 70 kapal perang pindah dari selat Bosporus ke selat tanduk emas dalam waktu 1 malam. Tapi ternyata sudah dengan cara seperti itu, sudah 1 bulan lebih, sudah 40 hari lebih, pasukan Al-Fatih tetap tidak mampu menaklukkan Konstantinopel. Maka diadakan musyawarah. Setelah 50 hari diadakan musyawarah, dan di dalam musyawarah itu adalah salah seorang wazir Perdana Menteri Al-Fatih yang mengatakan, "Wahai tuanku, selama perang Konstantinopel itu tidak berhenti untuk mengirim utusan damai, minta damai. Sudah kamu pulang saja, saya siap bayar pajak, saya siap menyerahkan harta kekayaan." Maka dan sudah berkali-kali seperti itu terus. Kami siap taat kepada Konstantinopel, kepada Al-Fatih. Maka wazirnya itu mengatakan, "Wahai Al-Fatih, kita sudah cukup. Kita sudah mampu membuat mereka takut dan gentar, dan mereka siap menyerah kepada kita, dan mereka siap untuk menyerahkan harta rampasan perang, menyerahkan jizyah setiap tahun kepada kita. Kita tidak perlu mengorbankan lagi. Kalau engkau teruskan, engkau banyak mencelakakan jiwa, mencelakakan umat Islam. Mereka mati sia-sia, ratusan ribu." Itu kata Perdana Menterinya, orang politikus. Tetapi ada salah satu panglima Al-Fatih yang mengatakan, "Wahai tuanku, kita tidak hadir di sini kecuali untuk mendapatkan 2 kemuliaan. Mati jalan Allah masuk surga, atau kita menang." Alexander Zulkarnain dari Macedonia dengan pasukan yang sedikit, dia mampu melibas sepertiga dunia. Apalagi kita, hanya dengan batu-batu yang seonggok di depan karena kekuasaan kita akan mampu melawan itu. Nah, kemudian Al-Fatih setuju dengan panglima ini dan dilakukan pertempuran. Nah, setelah pertempuran berjalan selama 52 hari, Al-Fatih sadar. Ternyata dengan segenap upaya, pasukan sudah banyak terluka, yang mati lebih dari separuh, sudah ratusan ribu yang mati. Apa yang terjadi? Tinggal sisa terakhir dan sudah banyak payah luka, sudah habis semua sumber daya. Kalau ini nyerbu dan kalah, maka habis, tidak ada lagi kesempatan lagi untuk Konstantinopel selama-lamanya. Maka yang diperlukan Al-Fatih apa? Yang diperlukan adalah spiritualitas. Maka pada tanggal 22, tanggal 52, Al-Fatih memberi perintah kepada pasukannya. Apa perintahnya? Seluruh pasukan besok pagi harus puasa. Kita nggak pernah, kita berhenti puasa. Maka pada hari 53 seluruh pasukan semuanya fokus tafakur, tadabbur kepada Allah, tadabbur kepada Quran. Mereka baca Quran, mereka ngasah pedang, mereka taklim, mereka sibuk puasa, mereka sibuk menjaga sholat. Sama sekali tidak ada kesibukan apapun kecuali takarub ila Allah. Sementara pasukan musuh juga sudah capek, udah kalah kabur, udah habis-habisan. Begitu lihat pasukan Al-Fatih kelelahan, tidak menyerbu, mereka pikir pasukan itu sudah putus asa. Mereka pun santai istirahat.
Nah, pada malam 54 lebih kurang jam 1 malam, seluruh pasukan Al-Fatih sudah berkumpul, sudah rapi dengan pasukan baju perangnya. Maka Al-Fatih kemudian berpidato kepada mereka dengan dibantu oleh para ulama sebelumnya memperingatkan pasukannya. Inilah khutbah Al-Fatih. Jika penaklukan kota Konstantinopel sukses, maka saatnya Rasulullah, bisyarah Rasulullah, prediksi Rasulullah telah menjadi kenyataan. Dan salah satu dari mukjizatnya telah terbukti. Maka kita akan mendapatkan bagian dari apa yang telah menjadi janji dari hadis ini, yang berupa kemuliaan dan penghargaan. Oleh karena itu, sampaikanlah kepada para pasukan satu persatu bahwa kemenangan besar yang akan kita raih ini, kita capai ini, akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Untuk itu wajib bagi setiap pasukan menjadikan syariat selalu di depan matanya, dan jangan sampai ada di antara mereka yang melanggar syariat yang mulia ini. Hendaklah mereka tidak mengusik tempat-tempat peribadatan dan gereja-gereja. Hendaknya mereka jangan mengganggu para pendeta. Hendaknya orang-orang lemah dan tidak berdaya dan tidak ikut terjun dalam pertempuran. Ini persis yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika dia melihat pasukan dilapori oleh komandan perangnya. Laporkan pasukan musuh dalam keadaan payah, kalau kita serang mereka, maka besok pagi kita serbu, pasti musuh akan kalah. Maka malam itu Salahuddin keliling komplek pasukannya. Dia lihat ada 1-2 pasukan yang tertidur. Maka dia putuskan, besok pagi tidak jadi nyerbu. Karena ukuran kemenangan, idza jaa nasrullah, jika nanti Allah sudah turun untuk pertolongan. Bukan karena banyak senjata, bukan karena banyaknya jumlah, bukan karena kekuatan otot kita. Nah, tapi pada malam berikutnya ketika musuh malah kelihatan kuat, tapi seluruh pasukan salat tahajud, kata Salahuddin, besok pagi kita serbu musuh. Inilah yang dijelaskan juga oleh Al-Fatih, bahwa kemenangan ini yang kita cari bukan mau penaklukan, bukan sekedar mau harta rampasan, bukan mau perlebaran wilayah kekuasaan, tapi demi mewujudkan bisyarah Rasulullah, demi menambah kemuliaan Islam, dan kita akan mendapat bagian dari kemuliaan Islam itu. Maka ini yang terjadi pada tanggal 29 Mei, tepat jam 1 malam, ketika hari ke-53 itu masuk ke hari 54, pasukan Al-Fatih menyerbu. Yang menyerbu pertama adalah pasukan Azab, pasukan reguler, sukarelawan dari mana-mana menyerbu. Pasukan khusus Al-Fatih, Royal Jenny Inkisariya itu di belakang. Nah, ketika mereka menyerbu dengan gegap gempita ratusan ribu pasukan itu, sampai subuh berhasil menjebol beberapa tembok, tetapi kemudian musuh memukul kembali. Maka kemudian Al-Fatih ketika adzan berkumandang subuh memutuskan untuk mundur, tarik pasukan, lalu adzan dikumandangkan dan mereka sholat subuh berjamaah. Musuh yang semenjak jam 2, jam 3 malam diserbu sampai subuh, lalu kemudian musuh balik, musuh mengira Al-Fatih itu hanya uji coba pertempuran, dan ketika gagal maka mereka memutuskan untuk berhenti. Maka musuh kemudian santai, bahkan istirahat tidur setelah subuh itu. Nah, santai musuh itu. Nah, tetapi ternyata setelah baca subuh, kali ini terjadi luar biasa. Ada sebuah auman, ada sebuah teriakan perang yang luar biasa yang muncul dari pasukan inti Al-Fatih, yaitu pasukan Inkisariya, Royal Janissary itu. Pasukan ini yang konon digambarkan oleh para sejarawan, ketika mereka berbaris, temannya kena pedang, temannya kena hantaman peluru, temannya kena hantaman bom, maka mereka tidak berhenti sampai mereka mampu dijatuhkan juga. Maka inilah pasukan yang sangat ditakuti dan kemudian maju. Nah, ketika mereka maju menyerbu, terjadilah pertempuran sangat ganas. Dan setelah pertempuran ganas sejam 2 jam, ternyata tidak ada perubahan, tetap bertahan di tembok itu. Nah, sekitar jam 7, jam 8 pagi, ada pasukan yang sangat luar biasa, yang paling besar, yang namanya Hasan Ulubat, raksasanya pasukan Turki Utsmani. Hasan Ulubat mengatakan pada teman-temannya, wahai temanku, hari kita ambil kemuliaan, kita jangan tangguh. Bukankah kemuliaan ini yang kita inginkan? Di mana kekuatan pasukan itu pada benderanya. Maka kalau bendera itu berdiri, maka kemenangan pasukan. Kalau bendera itu jatuh, maka jatuhlah pasukan. Itu dipahami oleh mereka. Maka Hasan Ulubat bersama 30 teman-temannya berusaha untuk naik ke tembok benteng Konstantinopel yang paling tinggi, yang paling dalam, dan kemudian untuk menancapkan bendera Turki Utsmani. Sahabat semuanya, maka 30 orang ini kemudian dengan perjuangan yang luar biasa digambarkan berhasil naik sampai puncak tertinggi dan menancapkan bendera. Pasukan Konstantinopel begitu melihat ada 30 pasukan Utsmani naik, maka mereka kemudian rame-rame fokus untuk menjatuhkan mereka. Maka dalam pertempuran itu digambarkan Hasan Ulubat berserta teman-temannya gugur. Mereka penuh dengan lemparan tombak dan panah, penuh dengan cincangan, tapi mereka berhasil dengan tubuh yang terkoyak-koyak menancapkan bendera di atas puncak tembok Konstantinopel. Nah, walaupun sekejap bendera yang berdiri itu dilihat oleh kedua pasukan, maka begitu melihat ada bendera berdiri, pasukan Turkus mengatakan, kota telah
dijatuhkan, kita menang, serbu. Maka semua pasukan seakan tidak punya nyali lagi untuk berhenti kecuali hanya satu, maju atau menang atau mati. Maka mereka menyerbu. Sementara pasukan di dalam kota, apa yang terjadi? Begitu melihat ada sebuah bendera di atas tembok kota Konstantinopel, mereka mengatakan kota telah jatuh, dan seluruh kota teriak di mana-mana. Maka dalam waktu setengah jam 15.000 pasukan berhasil masuk ke dalam Konstantinopel, dan dalam 1 jam kemudian 30.000 pasukan. Dan setelah itu ketika waktu duha tiba, maka digambarkan kota telah jatuh ke tangan pasukan Al-Fatih. Lalu Al-Fatih mengutus pasukan khususnya untuk segera masuk lebih dulu untuk menjaga gereja-gereja dan menjaga tempat-tempat ibadah supaya tidak terjadi penjarahan. Maka pada tanggal 29 Mei tahun 1453, setelah 54 hari perang, risalah Rasulullah terwujud. Muhammad Al-Fatih masuk melalui pintu Karisus ini, dan dari sinilah Muhammad Al-Fatih membuktikan dia sebagai penakluk, terkenal sebagai The Great Muhammad Al-Fatih. Nah, inilah gambaran ketika Al-Fatih masuk, yang dulu bahkan sempat beberapa minggu sebelumnya disaksikan oleh orang-orang dekatnya. Inilah kata Al-Fatih. Alhamdulillah, semoga Allah merahmati para syuhada, memberikan kemuliaan pada mujahidin, serta kebanggaan dan syukur buat rakyatku. Maka kemudian Al-Fatih kemudian menuju ke Hagia Sophia, sebuah lambang landmark waktu itu, kejayaan di situ, dan itulah gereja Hagia Sophia. Nah, inilah tempatnya. Maka kemudian Muhammad Al-Fatih di sana dengan pintu yang tertutup, di dalam gereja penuh bersembunyi orang-orang Konstantinopel, termasuk pemimpin agama. Maka ketika pintu dibuka, mereka berteriak, para wanita dan anak teriak ketakutan. Lalu Al-Fatih kemudian sebelumnya sujud dengan mengambil debu ditaruh di atas kepalanya, lambang penyerahan diri dan lambang menundukkan diri di hadapan Yang Maha Kuasa. Setelah sujud dia katakan, siapa yang mau pulang ke rumahnya aman, siapa mau kembali ke harta tinggalan semuanya aman. Maka uskup tertinggi yang ada di gereja ini keluar dari sembunyi lalu mengatakan, demi Allah, kalian pasti akan selamat kalau dia berkata seperti itu. Maka kemudian mereka dijamin keamanannya dan tidak ada waktu itu pertumpahan darah apapun kecuali menjaga keamanan. Maka Bapak Ibu, inilah Hagia Sophia yang kemudian sama Al-Fatih dijadikan masjid. Lalu kemudian simbol-simbol dan patung-patung semua ditutup dengan lafal-lafal Allah yang ada di situ dengan ini, dan masih bisa disaksikan hari ini di dalam Hagia Sophia ini ada simbol bagaimana tulisan-tulisan dari Islam dan dari Kristen. Dan kemudian oleh Mustafa Kemal Atatürk, musuh bangsa Turki, itu kemudian jadikan museum. Nah, Bapak Ibu sahabat semuanya, 50 hari, 4 hari perang, 825 tahun penantian. Tetapi ternyata Rasulullah mengatakan, benar, itu terwujud. Sebaik-baik panglima adalah panglima yang menaklukkannya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang ikut menaklukkannya. Maka Bapak Ibu, kalau Rasulullah memprediksi Islam akan bangkit lagi, dan kalau dari tadi beberapa prediksi kajian-kajian, salah satu kebangkitannya adalah dipicu mulai nanti dari sebuah tempat di mana orangnya bagikan buih banyak, tapi banyak buih tidak ada artinya. Hari ini kita lihat bagaimana umat Islam di Indonesia dipermainkan, diserbu dari mana-mana. Tetapi dari sini, sebagaimana samurai itu menjadi pedang tertajam di muka bumi, tetapi ternyata ada yang lebih tajam, yaitu pedang Damaskus punya Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, tetapi sudah hilang kemampuan untuk mencetak pedang itu lagi. Tapi pedang tertajam di muka bumi sebetulnya pedang punya Muslim, yaitu pedang Damaskus. Dan nomor 2 baru samurai. Ya. Tetapi yang sampai hari ini masih bisa dibikin adalah samurai, karena ilmu metalurgi untuk membuat Damaskus sudah hilang, sudah punah 2 abad yang lalu. Nah, Bapak Ibu, samurai itu dikatakan tajam karena dia habis ditempa, dia dibakar. Setelah dibakar ditempa, itu dibakar lagi sampai 1000 kali. Sehingga ketika ditempa ribuan kali, dia menjadi tajam dan mampu membelah baja. Terus bagaimana dengan orang-orang yang ditempa dengan penderitaan bertahun-tahun? Nah, kalau dia bisa eksis, dia tidak musnah, dia bangkit, dia akan bangkit jadi orang-orang luar biasa. Ada orang kafir yang tidak percaya dengan Allah, namanya Billy Lim, warga negara Malaysia. Dan dia mengatakan ketika Indonesia terpuruk seperti ini, apa yang dikatakan? Saya percaya bahwa dunia akan dipimpin oleh sebuah peradaban baru lagi, dan peradaban itu justru dari Asia, bukan dari Eropa, bukan dari Amerika, bukan dari Afrika, dan dari Asia itu bukan dari Cina, tapi dari Asia Tenggara. Dan dia mengatakan dari mana? Dari Indonesia. Karena dia melihat Indonesia adalah sebuah bangsa yang ditempa dengan penderitaan, yang ditempa dengan masalah berkepanjangan. Nah, dari tempaan-tempaan ini akan lahir orang-orang tangguh, orang-orang yang tidak akan memikirkan hanya perut dan di bawah perut, orang-orang yang kakinya menginjak bumi, hatinya ke langit,
Orang-orang yang mati saat jroning urip, orang-orang yang pikirannya selalu terfokus kepada iskariman al-maut syahidan. Dia kejar dunia untuk ditelapak tangannya, digunakan untuk perjuangan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semuanya, apa rahasia mereka tadi itu? Kenapa mereka bisa menaklukkan Konstantinopel? Padahal sudah dicoba sampai 8 abad. Bayangkan kalau orang nyoba ratusan kali, kita putus asa. Mereka nggak putus asa mencoba. Ini rahasia mereka. Apa artinya ini? Mereka percaya. Ya, bahasa yang saya pahami, mereka percaya pada sesuatu yang tidak tampak oleh mata. Jadi kalau hanya percaya dengan rasio, dengan mata toh, hari ini kita lihat, mana mungkin kita bisa bangkit. Orang Indonesia ini ingatannya lemah. Orang Indonesia ini banyak tapi pecah belah. Mana mungkin? Jadi mereka percaya. Kalau kita percaya pada sesuatu yang tidak tampak oleh mata, percaya pada janji Allah dan Rasulnya, percaya kepada yang gaib, percaya berita-berita langit, maka kita bisa seperti mereka. Maka Bapak Ibu sahabat, hari ini keterpurukan di dunia Islam ini, kalau kita hanya melihat itu tadi, kita akan kesedihan. Tapi kalau kita melihat pada fungsi kebangkitan, kita akan semangat. Batuluk apa itu? Mereka percaya, iya, percaya kepada janji suci. Mereka pada kitab suci. Nah, maka mereka melihat kepada kitab suci. Ini yang dikatakan, dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Dan Al-Quran mengatakan kalian pasti, kata Allah, akan dipergilirkan. Kalian pasti akan menguasai kembali bumi ini. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, hobinya infak. Dan mereka beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab sebelummu, setelah mereka yakin adanya kehidupan akhirat. Maka ini ciri-ciri pasukan yang akan membangkitkan kejayaan Islam. Ini ciri-cirinya. Apa ciri mereka? Mereka percaya kepada kitab suci Quran. Masuk akal maupun tidak masuk akal, mereka akan melakukan dan menggunakan ideologinya Quran. Yang kedua, mereka beriman kepada yang gaib, percaya kepada janji Allah, janji Rasul, kepada Nabi, dan mereka rajin mendirikan sholat. Bukan mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat. Kalau mengerjakan itu pada saat sholat. Kalau mendirikan itu min ilafi. Kalau mendirikan itu dari sebelum sholat, pada saat sholat, dan sesudah sholat. Tidaklah disebut mendirikan sholat, tidaklah disebut mendirikan rumah. Setelah jadi kemudian dirobohkan, itu nggak mendirikan rumah namanya. Tidaklah mendirikan sholat, kalau setelah sholat masih menggunjing, kalau setelah sholat masih zalim kelakuannya, itu nggak sholat, nggak mendirikan sholat. Bagaimana sholatnya mau benar kalau saat sholat sajadahnya hasil korupsi? Bagaimana sholatnya mau benar karena wudunya nggak beres? Bagaimana sholatnya masih benar? Fawailul lil musallin. Bagaimana sholatnya mau benar ketika nggak peduli pada anak yatim fakir miskin? Bagaimana sholatnya mau benar ketika dia tahu temannya tidur dalam keadaan kelaparan, sementara dia tidur dalam keadaan kenyang? Bukan tipe-tipe orang-orang seperti itu. Bagaimana dia mau mendirikan sholat, sementara dia mau beriman kepada Allah masih pakai riba, masih dolim sama istrinya? Maka Bapak Ibu sahabat semuanya, orang-orang yang selalu mencetak sejarah sepanjang sejarah dunia adalah orang-orang yang percaya, tidak hanya dengan sekedar melihat dengan mata, tapi percaya dengan sebuah keyakinan. Dan orang-orang ini, bagi orang beriman, percaya dengan janji suci yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Maka Bapak Ibu sahabat semuanya, pertolongannya sangat dekat kepada umumnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran Al-Fatih ketika dia turun. Dia yakin kita pasti menang. Kenapa kalah? Maka dia turun sampai digambarkan dia turun bersama kudanya ke laut ini. Maka kita percaya dengan kitab suci ini. Nah, kata Allah ini, lihat surat At-Toha. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Kunci tadi seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika di depannya sungai Dajjal mengalir, apa dia bilang? Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai penolong dan sebagai pelindung kami. Nah, bicara Muhammad SAW. Nah, sekarang kita lihat apa yang dikatakan Rasulullah tentang prediksi akhir zaman. Inilah dikatakan Rasulullah. Kebangkitan Islam kedua ini tidak akan berbeda dengan yang pertama. Kebangkitan Islam ini pasti akan terjadi sebagaimana yang pertama. Kebangkitan Islam kedua ini adalah yang terakhir. Itulah yang kemudian disebut dalam banyak hadis nanti dengan kemunculan Imam Mahdi dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sahabat, tentu sebelum sampai zaman itu ada pemicu-pemicunya.
Dan bisa jadi moga-moga dengan kesadaran umat Islam di Indonesia, kebangkitan itu punya izah muslimin, punya izah perjuangan, itu akan menjadi micu kebangkitan Islam di muka bumi ini. Dan semoga kita menjadi orang yang menyaksikan Islam bangkit mulai dari Indonesia, dan kita menjadi bagian dari itu. Takbir! Bapak Ibu sahabat semuanya, ini janji Allah. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Jadi kita pasti akan menguasai bumi ini yang kedua kalinya lagi. Bapak Ibu rahimakumullah, sahabat semuanya, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama Islam yang telah diridhoinya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Kemarin pernah ada satu kasus di mana orang jenggotan itu ketakutan karena dianggap jenggotan adalah teroris. Kemarin ada sebuah kondisi di mana orang cadaran dianggap ninja, dianggap jelek. Kemudian ada sebuah kondisi seorang mertua takut ketika tahu menantunya hanya sibuk belajar agama. Kemudian ada sebuah kondisi di mana orang tua takut ketika anaknya tidak bisa menguasai ilmu dunia, tapi nggak takut ketika anaknya nggak ngerti tentang agama. Kemudian ada sebuah kondisi di mana sarjana agama tidak beragama, karena dia belajar hanya ilmu agama tapi bukan beragama. Sarjana Quran hanya mempelajari ilmu Quran tapi tidak berquran. Sarjana ekonomi dikasih modal bangkrut terus karena belajar ilmu, hanya logos, hanya ilmu yakin, bukan ainul yakin dan bukan hakul yakin. Maka inilah menjadi bedanya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita menjadi generasi itu, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama Islam yang telah diridhoinya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa, dan mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Bapak Ibu, ini yang perlu kita garis bawahi. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. La ilaha illallah, la ilah, tiada ilah, an-nafi, illallah wa isbat, menetapkan hanya Allah. La ilah, apa makna ilah? Menurut para mufassir ada ratusan makna al-ilah. Al-ilah itu adalah yang menciptakan, yang memelihara, yang melindungi, yang menciptakan aturan, yang memperbudak kita, dan kita rela diperbudak, yang kita cintai melebihi yang lain, yang menerapkan jiwa, yang menolong kita. Itulah mana ilah, ada ratusan mana al-ilah. Sehingga la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah, tiada yang menerapkan jiwaku, melainkan hanya Allah. Aku tentram dengan Juminten, tapi aku tentram dengan Allah. Sehingga ketika Allah meminta, Juminten lewat. Aku tentram dengan televisiku, tapi aku lebih tentram dengan Allah. Sehingga ketika Allah memanggil, TV aku tinggalkan. Aku tentram dengan jabatanku. Sehingga ketika asik dengan istrinya di rumah, telepon dari bos, segera bangga dulu. Tak tunggu di kantor meeting, dia tinggalkan istrinya. Itulah pemilihannya. Nah, sekarang ketika makna ini dipakai untuk tauhid, memurnikan tauhid, maka apapun di dunia ini yang menerangkan jiwa kita bisa kita lakukan. Anak yang kita cintai, rela kita potong, kita sembelih sebagaimana Ibrahim alaihissalam. Negara yang kita cintai bisa kita tinggalkan sebagai Muhammad SAW meninggalkan Mekah. Maka Bapak Ibu, pertanyaannya, terbayangkah kita masa lalu? Di mana Anda ketika azan berkumandang, sementara TV masih tonton dengan asiknya, sampai koma tidak segera menyambut seruan azan itu? Penting mana Allah dengan TV itu? Penting mana Allah dengan rapat-rapat kita? Penting mana Allah dengan permainan-permainan kita? Permainan mana Allah dengan televisi kita? Ketika tidak, asik nonton televisi Isya berkumandang adzan dan tidak segera sujud sampai koma, maka demi Allah, lisan Anda boleh mengatakan la ilaha illallah, tapi hati mengatakan bohong. Bukan Allah yang maha besar, tapi yang maha besar adalah televisiku. Sehingga la ilaha illallah diganti dengan la ilaha illa harta, la ilaha illa tahta, bahkan la ilaha illa televisi. Maka kata Rasulullah, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa di akhir hidupnya mampu mengucapkan la ilaha